Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi bersama aku kita Afifah Sakinah di Soulcast, tempatnya obrolan hangat dan juga penuh makna. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih. Gimana sih cara menyeimbangkan antara kehidupan kuliah dan juga akhirat? Tentunya aku di sini gak sendirian, aku ditemani dengan kakak yang penuh inspiring. Beliau ini merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan agronomi dan hortikultura. Please welcome Kak Dewi Sukma. Assalamualaikum Kak Dewi, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gita, sebelumnya terima kasih kepada teman BKIM dan SM Team karena mengundang kakak pada kesempatan kali ini gitu ya. Senang, bahagia gitu ya. Dan semoga nanti apa yang kita obrolin itu bisa bermanfaat dan ada hikmah yang bisa diambil untuk yang mendengarkan. Amin. Tentunya aku bakal ngulik-ngulik banyak. Jadi aku penasaran sama Kak Dewi karena aku favorit banget nih sama Kak Dewi. Masya Allah. Oke, kita mulai nih pertanyaannya nih Kak. Karena kan pasti banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan di mahasiswa tingkat-tingkat sekarang terutama ya. Gimana sih caranya buat apakah emang kuliah itu menjadi ibadah kita? Karena kan orang-orang tuh mikirnya kalau ibadah tuh ya sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya itu. Sedangkan kalau kita kuliah itu kita ngejar nilai, ngejar IPK, dan bahkan kita buat ijazah dapat bisa kerja gitu. Iya, betul. Apa yang dikatain sama kita betul bahwa kadang masyarakat tuh kita itu menilai ibadah itu ibadah ritual aja kayak ibadah sholat, zakat dan sebagainya. Tapi dilihat lagi gitu bahwa ibadah itu sesuai dengan peranan masing-masing. Nah, sekarang kita mahasiswa nih, berarti mahasiswa tugasnya apa? Belajar kan, mencari ilmu. Nah, bagaimana dikaitkan antara belajar dengan ibadah itu dilihat dari niatnya. Seseorang, Allah itu melihat seseorang itu tingkatannya itu dilihat dari niatnya. Jadi kalau niat kita kuat, insya Allah tuh akan kasih petunjuk loh gitu, jalan kemudahan dan sebagainya gitu. Dan perlu kita ingat juga kalau kita ingat-ingat lagi kisah Nabi Muhammad ya waktu wahyu diberi wahyu oleh Allah terkait yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kayak baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi di situ Allah yang dikasih pertama adalah bekal ilmu pengetahuan nih untuk di kehidupan gitu ya. Dan ya selalu niatkan apapun itu untuk ibadah gitu. Dan mungkin di sini kakak ingin sharing gitu ya Git terkait sebagai mahasiswa itu tuh apa ya kayak bagaimana kita mengoptimalisasi diri kita gitu ya. Yang pertama adalah kuliah itu diniatkan sebagai jalan memaksimalkan potensi diri gitu ya. Bahwa ya kuliah boleh, maksudnya di bangku perkuliahan itu boleh gitu. Tapi sayang kan kalau misalnya selama 4 tahun gitu kita habiskan cuma hanya itu aja gitu. Jadi perlu ikut misal organisasi gitu. Dan di organisasi itulah kita menggali potensi diri kita gitu. Yang awalnya kita nggak bisa, jadi bisa gitu. Dari kegagalan, jadi belajar dari kegagalan itu. Dan sekarang kan kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya kan kakak terus Gita itu juga ikut BKIM ya. BKIM itu organisasi lembaga dakwah yang mana ya nggak hanya dunia oriented tapi akhirat juga gitu. Yang mana kayak nggak hanya dunia aja gitu kita juga akhirat. Yang mana jadi kita ingat surat Al-Asr ya yang akhir-akhir itu yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang mana di situ kita sebagai muslim itu saling mengingatkan gitu kebaikan gitu. Jadi ya itulah kewajiban kita sebagai muslim untuk berdakwah dan BKIM lah jadi lembaga untuk menyalurkan dakwah kita gitu. Terus yang kedua adalah privilege kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu nggak hanya kuliah aja gitu, tapi ya selain kuliah juga organisasi juga ada. Tapi kita sebagai mahasiswa IPB manfaatin privilege yang ada di IPB. Contohnya adalah misalnya ada IPB itu udah banyak bekerja sama dengan pihak internasional. Jadi ya pengalaman-pengalaman untuk summer course atau exchange program. Jadi kita ikutlah itu gitu. Terus selain itu juga ada PKM, PMB yang mau bisnis gitu kan. Terus kemudian kayak mau jadi duta IPB juga difasilitasi gitu kan. Nah lalu yang terakhir ini jangan lupakan amanah utama gitu. Kadang nih kita udah semangat udah terlena gitu kan kayak akhirnya lupa dengan tanggung jawab kita yang pertama yaitu akademik gitu untuk lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi itu Gita. Benar menarik banget sih karena tadi tuh kita harus menyalurkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kita salurkan ke masyarakat juga gitu ya. Tadi aku
kan kakak nih semester akhir nih, Ya. terus mungkin kita juga mahasiswa tingkat yang 60 atau 59 segala macam juga mengerjakan tugas, dan kakak juga mengerjakan skripsi yang adalah suka dukanya. Oh ya. Salah nggak sih kalau kita mengerjakan tugas kita itu kayak ngeluh dan bahkan kayak untuk mengejar dia lulus aja deh gitu. Dari kakak sendiri boleh dong ceritain pengalamannya gitu. Nah, betul gitu. Pasti dia selama kita perjalanan mencari ilmu itu pasti ada rintangannya dan pasti ngeluh-ngeluh itu ada gitu. Tapi ya itu kalau kita ngeluh itu percuma kan, kayak kita ngeluh gini tapi gak ada solusinya, itu kan percuma. Jadi ngeluh ya ke Allah aja gitu. Terus kakak mau cerita nih terkait penelitian kakak yang karena berhubung udah mahasiswa akhir kan. Jadi penelitian kakak itu terkait DNA tanaman gitu ya. Jadi di lab terus ya ada olah data lah, pokoknya olah data. Dan ketika kakak mengolah data, misalnya ada 23 yang harus diolah, tapi sisa 2. Nah, dalam hati kakak kayak menunda gitu, kayak ya Allah, kan itu capek ya, jangan ditiru. Ya, jadi sisa 2 itu kayak nanti aja gitu, masih ada waktu gitu, ya Allah besok aja kakak hubungin dosen pembimbingnya gitu, maksudnya selesai dosen pembimbing kan. Tapi qadarullah adalah tamu tak diundang gitu. Jadi qadarullah kakak mengalami musibah, yaitu laptopnya hilang gitu ketika malamnya. Ketika kayak berharap, kayak kita punya rencana ya, tapi ya namanya ketetapan Allah, kita berusaha untuk ikhlas gitu kan. Dan apa sih hikmahnya gitu ya? Hikmahnya mungkin yang pertama itu adalah itu kayak yang pertama adalah jangan bersedih gitu. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kayak lah tazan inallah ma'ana. Kayak sesungguhnya Allah itu dekat gitu. Dan ya memang sulit sih ngomongnya, kayak misalnya sekarang ngomongnya gampang gitu kan. Tapi waktu ketika untuk ikhlas waktu itu tuh emang susah. Tapi ya ini ketetapan Allah. Kita kuncinya harus ikhlas. Allah akan memberikan petunjuk. Terus yang kedua adalah hal yang buruk itu belum tentu buruk untuk itu gitu. Kayak hal yang buruk itu belum tentu buruk itu bagimu gitu. Jadi ya kayak kalau dilihat dari pengalaman kakak kemarin nih, kan wah laptop hilang, data-data semua hilang, gak ada backupan, itu gimana caranya gitu ya kan, masa penelitian ulang dan sebagainya gitu ya, itu ya dihadepin gitu. Maksudnya kita kan harapnya buruk tuh, tapi berusaha cari apa sih hikmahnya Allah ngasih ini gitu kan gitu. Terus ternyata ketika dicek lagi kan kakak nggak ada backupan, data yang harus diolah itu belum ada, tapi ada data mentahnya. Ketika kakak ngolah data mentah itu ternyata buruk memang, maksudnya kurang tepat datanya dan perlu diolah kembali gitu. Maksudnya jadi kakak penelitian ulang kembali, tapi ya bisa lah gitu. Maksudnya Allah mudahkan alhamdulillah, dan benar bisa dimudahkan gitu. Jadi adalah caranya gitu. Habis gitu yang ketiga adalah Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan dirinya mengubah terlebih dahulu gitu. Itu bener banget sih, kayak bagaimana Allah mengubah kita kalau kita sendiri gak mau mengubah diri kita sendiri. Jadi ikhtiar dulu baru Allah ngasih gitu. Ini loh hadiahnya gitu. Jadi kita harus ikhtiar dulu. Terus yang terakhir yaitu adalah Allah tidak akan memberikan suatu cobaan itu di luar kesanggupan kita gitu. Itu kayak maksudnya mungkin kalau kita mikir sebagai hamba, mungkin point of view-nya nih kita sebagai hamba kayak mustahil gitu kan, kayak kasih cobaan pasti godaannya pengen menyerah gitu kan, kayak pengen menyerah, pengen mengeluh. Tapi ya itu tadi, ingat lagi perjuangan zaman dulu tuh lebih berat loh, kita ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin ujian orang lain gitu kan. Terus point of view sanggup itu di siapa sih? Point of view sanggup itu ada di Allah gitu. Kayak Allah itu point of view Allah, kayak Allah percaya hambanya mampu. Nah, hambanya sendiri masa nggak percaya? Kan Allah udah ngasih kepercayaan gitu, kayak ini hambaku mampu nih, aku kasih cobaan ini untuk meningkatkan derajatnya gitu, pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah, kayak kalau kita udah ikhlas, Allah kasih petunjuk dan beri kemudahan. Kalau kita ya cari ridhonya Allah lah, kalau misalnya kita udah ikhlas, ya itu ada bantuan-bantuan gitu, bantuan-bantuan. Masya Allah. Gitu-gitu. Masya Allah banget, mantap banget teman-teman sobat Insight gitu ya. Gimana kalau kita ngejain tugas, ngejain apapun yang kita hadapin, entah itu skripsi segala macam, itu harus diniatkan dulu dengan lurus gitu ya. Karena Allah juga akan memberikan jalannya sendiri gitu ya Kak. Karena kuliah itu tadi lagi sih, kuliah itu adalah ladang pahala untuk kita. Itu ladang ibadah juga gitu. Benar-benar jangan lupa dicatat ya lo sobat Insight.
Oke nih Kak, tadi kan kita udah bahas sebagai kuliah itu sebagai ibadah buat kita. Karena kan tadi Kakak juga notice ya, kita sebagai mahasiswa juga harus menyalurkan potensi kita dengan organisasi segala macam. Tapi kadang rasanya kita mahasiswa-mahasiswa itu ikutan organisasi sana sini gitu ya, ngurusin rapat iya, ibadah juga harus gitu ya, istirahat apalagi gitu kan. Rasanya tuh kayak 24 jam itu kayak gak cukup nih Kak. Lalu aku mau nanya nih ke Kakak sendiri tuh terkait mengurus semuanya tuh kayak gimana sih Kak? Ya, ya betul banget kita bahwa kita itu manusia ya dikasih waktu sama Allah cuma 24 jam sama semuanya kan. Pukul rata 24 jam dan itu bagaimana cara kita mengelola waktu itu adalah tanggung jawab kita dan pernah dengar nggak sih kalau misalnya kita tuh harus lebih baik daripada yang kemarin gitu supaya nggak termasuk golongan yang merugi. Terus gimana caranya? Caranya adalah time management. Time management gimana caranya umumnya kita pakai to-do list kan, to-do list biasa. Tapi itu tuh ya bagus sih, maksudnya bagus kayak misalnya kita catat tuh semua rencana-rencananya. Tapi alangkah baiknya kita di block time-nya gitu. Jadi kayak misalnya kita dari pagi ya, misalnya dari pagi kita sebagai muslim kan sholat subuh kan, sebelum sholat subuh misalnya persiapannya itu tahajud itu jam berapa gitu, terus subuhnya jam berapa, terus paginya sebelum beraktivitas itu ngapain aja gitu kan, itu dicatat. Kemudian kakak dapat itu sih dapat insight gitu, apa ya, dapat insight pelajaran dari Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau berkata bahwa seorang muslim yang baik adalah yang merencanakan aktivitasnya keesokan harinya gitu. Maksudnya subuh itu adalah waktu kayak untuk merealisasikan apa yang kita rencanakan. Jadi malamnya kita rencanakan time blocking, terus ya waktu subuh itu kita sholat sambil berdoa gitu untuk ya Allah berikan kelancaran kemudahan dalam merealisasikan rencana yang telah kita buat gitu. Jadi gitu di time blocking. Oke, keren banget sih. Benar kayak kita juga harus membuat agenda batin tersendiri gitu. Betul. Ya, gimana biar nggak semuanya harus dilakukan dalam satu waktu gitu ya kan. Betul. Makanya butuh banget time block manajemen itu. Masya Allah. Ya. Boleh kasih tip and triknya dari kakak sendiri terkait time block manajemen itu kayak gimana? Ya itu tadi Dit, bener. Tetap yaitu caranya ngeblok time-nya kapan, harus hari ini mau ngapain aja, jam berapa, terus di mana gitu. Semakin detail, semakin kita fokus untuk merealisasikan itu. Terus selain itu juga, bukan time blocking juga, tapi ada kayak, apa ya, karena ini tergantung pribadi ya, karena kakak suka tulisan, kakak suka nulis tuh, apa aja gitu, kayak wishlist, apa aja yang harus dicapai, target impiannya itu apa aja, gak sekedar target harian, tapi ada target bulanan atau target jangka masa depan itu mau ngapain sih, apa yang dicapai, dan itu tuh nggak sekedar di tulisan buku aja, tapi di sticky note. Jadi sticky note tempelin tuh dimanapun, nggak di kamar misalnya, di kamar itu kalian tempelin, karena setiap kali kalian ngelihat otomatis kalian akan tersadarkan lagi gitu bahwa goals kita itu apa sih. Kadang kan kita namanya iman naik turun, semangat juga naik turun. Ketika ngelihat tulisan kita lagi, kita tersadarkan, oh iya ya, aku kan mau ini ya gitu. Jadi kita kalau ngerasa menunda-nunda atau malas gitu tuh akan tersadarkan lagi gitu. Insya Allah sih, jadi kayak bukan cuman kita banyak waktu, tapi gimana caranya kita untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin ya Kak. Betul. Karena gimana caranya waktu yang kita punya itu harus prioritaskan Allah itu yang utama gitu ya Kak. Betul. Oh Masya Allah. Oh iya betul. Oke nih Kak, tadi kan udah gitu terkait kuliah sebagai ibadah dan time block manajemennya kayak gimana. Sekarang tuh kayak pasti di pikiran-pikiran mahasiswa itu yang kayak gimana sih caranya kayak kita biar sukses di dunia tapi tanpa melupakan akhirat gitu Kak. Ya betul gitu. Itu juga kita tetap terus belajar gitu kan ya, kayak bagaimana memanage balance lah antara keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi ada satu surat yang kakak suka banget nih di Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 itu yang wattaqullah wa yu'allikumullah, yang bertakwa kepada Allah dan Allah akan memberikan pengajaran bagimu gitu. Jadi tadi kan ya dari ayat ini kita bisa belajar bahwa apa ya, kalau kuncinya kalau kita mau menguasai sesuatu, Allah akan memberikan pengajaran kalau kita bertakwa kepada Allah. Jadi dua itu nggak akan bisa salah satunya hilang gitu, nggak bisa. Misalnya kita kejar dunia aja, kita ngabis gitu. Padahal kan kita manusia terbatas ya, manusia tuh lemah loh, kayak tanpa bantuan Allah kita apa gitu kan. Terus sudah kan, selain itu juga ingat bahwa yang tadi yang Nabi Muhammad dikasih wahyu ilmu pengetahuan dari Allah. Nah
kita dari situ harus sadar bahwa yang maha yang maha pemilik ilmu itu siapa? Allah kan. Jadi kan di semua itu diatur sama Allah, dan gimana caranya kita sukses dunia, berarti kita harus sukses akhirat dulu nih. Kita harus bertakwa dulu sama Allah, cari ridhonya Allah gitu. Jadi ya, terus mungkin gimana cara balance-nya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kan iman kan naik turun gitu kan. Nah, jadi salah satunya adalah cari lingkungan yang baik gitu, lingkungan yang baik yang saling mengingatkan kebaikan. Ingat nggak kalau misalnya kita kumpul sama orang-orang penjual minyak wangi, kita bau minyak wangi, kalau pandai besi kita bau besi gitu kan. Nah, jadi kita cari lingkungan yang baik. Terus alhamdulillah di IPB itu kan banyak organisasi yang mendukung, kemudian mentoring juga ada. Itu mentoring luar biasa sih program di IPB. Kayak kalau kita mentoring, kita ketemu mentor nih yang udah hebat luar biasa, punya pengalaman, kita bisa sharing ilmu di sana. Dan gak hanya itu, kita juga recharge iman sama teman-teman kita gitu. Gimana kabarnya gitu kan, yang paling ditunggu-tunggu rujakan kan biasanya, kayak kabarnya gimana dan apa yang ingin dicapai. Jadi di situ gak hanya recharge recharge orang lain, tapi diri kita juga otomatis nge-recharge loh, kayak oh iya ya, apa yang aku kerja ya untuk ini gitu. Jadi itu sih, cari lingkungan yang baik gitu. Masya Allah, benar banget sih tadi yang Abang kok tadi, kayak bagaimana cara kita untuk mengejar semua hal yang ada di dunia ini, kita kerja dulu akhiratnya, karena ketika kita mengejar akhirat, dunia dan sisi itu mengikut kita juga ya Kak. Masya Allah, jadi kayak bukan antara kita membagi antara dunia dan juga akhirat, tapi kita juga menjelaskan keduanya gitu, untuk bahwasannya akhir itu menjadi senternya dan menjadi tujuan akhir kita. Oke nih Kak Dewi, gak kerasa tadi kita udah ngobrol banyak-banyak banget gitu. Aku banget insightful banget kita terkait kuliah itu sebagai ibadah bagaimana, terus kita mengutur waktunya kayak gimana, dan bagaimana kita tetap menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Nih sebelum kita benar-benar tutup nih atau pamit nih gitu ya, boleh dong Kak Dewi kasih closing statement buat sobat Soulcast yang di luar sana gitu, terkait gimana kalau lagi ada yang stalking atau bahkan merasa kayak waktunya tuh ya Allah chaos banget gitu. Boleh dong Kak. Ya, terima kasih Gita. Jadi mungkin closing statement-nya ya, karena kita masih dikasih kesempatan untuk hidup gitu ya. Kita kalau kita masih hidup, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, terus untuk taubat dan lain sebagainya. Itu tuh kerasa banget sih, kayak terus jangan lupa ingat kematian gitu, karena kalau kita ingat kematian itu pasti kita akan gak mau menunda-nunda pekerjaan dan gak akan membuat maksiat dan lain sebagainya. Terus mungkin untuk adik-adik atau ya adik-adik yang sedang berjuang di IPB, maksudnya yang sedang masih kuliah gitu ya, jangan sia-siain kesempatan di IPB gitu, karena IPB itu banyak banget fasilitasnya, dan jangan merasa sendiri gitu ya, bahwa jangan merasa sendiri bahwa kita itu sesama muslim itu ukhuwah loh, kayak punya persaudaraan sesama muslim gitu, walaupun kita nggak terikat darah gitu, kita sesama muslim bersaudara gitu, dan selalu mengingatkan kebaikan. Di semangat, jangan putus asa, jangan menyerah gitu, karena ya tadi itu Allah nggak akan mengubah suatu kaum kalau kita nggak mau mengubah diri kita sendiri. Jadi harus berusaha berikhtiar. Terus ingat bahwa menjada wajadah, apa yang kamu sungguh-sungguh, Allah menjada wajadah, jika kamu sungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkannya gitu kan ya gitu. Jadi ya itu sih gitu. Masya Allah, indah banget ya. Makasih banget nih Kak Dewi atas waktunya, tuh sharing waktunya juga kayak insightful banget dan ngena banget sih di aku. Dan buat kamu Sobat Insight, jangan mungkin lagi capek atau mungkin lagi bingung arahnya kayak gimana, tenang aja, karena Allah itu melihat proses kita, bukan hasil kita. Oleh karena itu jangan lupa terapin 4M, yaitu mulai atur waktumu, mulai dari hal yang sederhana, mulai dari sekarang, dan mulai dari niatmu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Gita Pipa, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.